baik Bapak Ibu yang ada di ruangan Zoom ini maupun di YouTube channel dari Gereja BMC New York, yang ada di Indonesia maupun yang ada di Amerika, bahkan dimanapun Bapak Ibu berada, saya mau mengucapkan pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 ini kepada kita semua, semangat pagi, semangat pagi ya. Ibu Meti tadi agak bingung, jadi daylight saving time-nya jamnya gimana ya kan? Jangankan Bu Meti, saya juga bingung ya kan. Saya tanya sama Bu Yongki, jadi minggu depan gimana? Bu Yongki bilang tidurnya kurang 1 jam. Nah itu paling gampang ya. Jadi minggu depan, hari Minggu kita tidurnya kurang 1 jam. Jadi bagi Bapak Ibu yang ada di Indonesia, berarti mulai hari Minggu depan, ibadahnya jam 9 malam ya yang ada di Pulau Jawa. Dan doa fajarnya mulai bukan Senin besok tapi Senin depan, berarti jam setengah 5 sore ya, setengah 5 sore di Indonesia. Sedangkan di kita ya tetap aja ibadahnya jam 10 pagi, doa fajarnya jam 5.30 pagi waktu New York ya. Baik Bapak Ibu sekalian, renungan pada hari ini saya beri judul GPS ya. GPS itu singkatan daripada Global Positioning System. Teman saya bilang gini, GPS itu Pak singkatan dari goblok pasti sampai. Artinya ikut saja apa katanya GPS, kita pasti sampai ke tempat tujuan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sekedar rahasia ya, tapi di antara kita aja. Saya ini orang yang paling tidak hafal dengan jalan ya. Jadi agak ini memori saya nggak kuat sekali untuk mengingat jalan. Maka itu di mobil selalu ada GPS yang kuno itu, manual ya, masih ada, saya punya, saya taruh di mobil, dan sekarang pakai GPS yang ada di handphone ya. Di handphone itu ada Google Map, ada juga yang namanya Waze. Satu kali saya pakai GPS yang ada di handphone, dan kemudian tiba-tiba sampai di satu daerah itu sinyalnya nggak ada, ya kan? Sinyalnya nggak ada. Jadi mobilnya itu katanya GPS suruh putar sini, belok kiri. Udah belok kiri lagi. Jadi muter-muter dari daerah situ, dan itu tengah malam, ya kan, lampunya juga nggak ada di jalanan itu. Wah, sempat sedikit panik Bapak Ibu sekalian. Maka teringatlah saya masih punya GPS manual, ya kan. Saya keluarkan dari mobil, saya pasang, dan kemudian saya sampai di tempat tujuan ya. Nah, tapi tidak semua orang Bapak Ibu sekalian suka dipimpin oleh GPS ya. Tidak semua orang suka. Apalagi kalau saya pergi dengan pendeta-pendeta ya kan. Kapan itu kami pernah pergi, di layar saya nampak ada Pak D. Sutoyo ya, Bapak Pendeta Sutoyo El Siregar ya, beliau adalah senior kita. Nah, saya pernah pergi untuk perpisahan dengan hambanya ini, Bapak Pendeta Sutoyo Sigar. Kami pergi dengan beberapa pendeta dari kota New York ini ke Kentucky atau kemana itu tempatnya kapalnya Noah itu, ya kan? Dan kemudian nyetirnya gantian. Saya bilang begini, ya, saya ini kalau bisa nggak usah nyetir, tapi silakan bapak-bapak aja yang nyetir. Sebab saya ini paling nggak suka nyetir. Teman saya bilang begini, Pak Yongki ini kalau nyetir enak, ya kan? Tapi lebih baik Pak Yongki tidak nyetir karena akan lebih enak katanya ya. Maka itu saya juga nggak hobi nyetir. Apalagi bareng bapak-bapak pendeta, yang mana bapak-bapak pendeta ini kan pemimpin semua, ya kan? Setelah itu semuanya jago nyetir. Ya kan? Nah, saya tergantung GPS, bapak-bapak pendeta yang lain lebih pinter, nggak pakai GPS, ya kan? GPS saya bilang lurus, ya kan? Pendeta yang satu bilang jangan lurus, belok kiri, Pastor Yongki. Wah, bingung sih, ya kan? Jadi karena semua pada mau memimpin.
Nah, memang Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau akui ya, tidak banyak orang yang suka dipimpin ya. Nggak banyak orang yang suka dipimpin. Ada orang-orang yang suka dipimpin, tapi banyak orang yang tidak suka dipimpin. Contoh, Indonesia ini kan sangat beruntung. Orang bilang gini, wah Indonesia ini hoki banget sekarang ya. Punya presiden yang luar biasa, namanya Bapak Joko Widodo. Pembangunan maju di mana-mana, ya kan? Dan kemudian, wah semuanya serba maju di Indonesia. Tapi ada berapa banyak yang tidak suka dengan presiden kita, ya demo terus-terusan terjadi, ya kan, minta supaya pemimpin kita diturunkan, ya. Kenapa? Karena mereka lebih suka dipimpin dirinya sendiri atau dipimpin oleh orang-orang yang dipilih oleh dirinya sendiri. Nah, bulan ini tema kita adalah spirit led, ya. Artinya melalui tema ini Tuhan mau bicara kepada kita bagaimana untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tahu ayat tema kita sepanjang tahun 2022 ini dari Mazmur 20 ayat yang ke-7, bahwa Tuhan ini mengurapi setiap kita untuk apa? Memberikan kemenangan yang gilang gemilang, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi orang-orang yang diurapi, Tuhan mau kita mengalami kemenangan yang gilang gemilang bukan oleh karena kuat gagah kita, tapi oleh karena tangan kanan Tuhan. Nah, melalui ayat emas di bulan Maret ini, Tuhan itu mau memimpin kita, ya. Mari kita baca ayat firman Tuhan itu terlebih dahulu, yang mana ayat emas kita untuk bulan Maret diambil dari Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi siapa saja yang mau dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Mari kita baca ayat ini. Kata semua orang diganti dengan saya. Nama kita masing-masing. 2, 3. Saya yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, sekarang tinggal persoalannya, kita ini mau dipimpin oleh Roh Allah atau tidak mau dipimpin oleh Roh Allah. Ini pilihan ada di tangan kita. Kalau kita mau jadi orang yang bijaksana, mari Bapak Ibu sekalian, please, maulah dipimpin oleh Roh Allah, Bapak Ibu sekalian. Dan Alkitab dengan jelas berkata, ayat yang kita percaya ini, bahwa setiap orang yang mau dipimpin Roh Allah, mereka bukan lagi anak singkong, bukan anak King Kong, ya kan? Tapi kita yang mau dipimpin oleh Roh Allah, kita semua adalah anak Allah. Nah, Roma pasal 8 ayat 17 berkata begini. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, perhatikan kata janji-janji Allah, ya. Saya sudah pelajari dari berbagai macam terjemahan, saya kepingin tahu janji-janji Allah yang mana aja sih yang menjadi bagian setiap anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Ternyata di dalam berbagai terjemahan itu ditegaskan yang dimaksud dengan janji-janji Allah bukan hanya sebagian, tetapi semua janji-janji Allah. Ya,
Jadi kalau kita ini mau dipimpin oleh Roh Allah, kata firman Tuhan, maka yang pertama kita ini disebut sebagai anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah, maaf, ini bukan sekedar lip service, ya kan? Tapi ini benar-benar iya dan amin. Pada satu kesempatan saya pernah bilang kepada jemaat, ya kan, ada jemaat yang suka bergurau, manggil seseorang, mami, mami, oh mamiku datang, mamiku datang, mamiku datang. Pas orang yang dipanggil mami ini masuk rumah sakit, orang yang panggil mami-mami ini sama sekali nggak telepon, nggak SMS, nggak besu. Ya, itu namanya manggil mami-mami sebagai lip service. Ya, nah Tuhan nggak, Bapak Ibu sekalian, Dia bukanlah manusia, Dia berkata. Kalau kita menuruti pimpinan dari Roh Kudus, kita ini disebut anak-anak Allah. Dan bukan hanya sebutan, tapi kita juga berhak atas setiap janji-janji Allah. Tahun lalu, bulan Februari, di kota Tennessee, Nashville, Tennessee, Amerika Serikat ini, ada seorang yang bernama Bill Doris. Meninggal dunia pada usia 84 tahun. Dan Bill Doris ini ya bukan siapa-siapa, tapi kemudian menjadi terkenal karena dia mewariskan harta kekayaannya kepada anjingnya yang umurnya 8 tahun, anjing jenis Border Collie. Ya kan? Jadi ada orang yang memberikan warisan kepada anjingnya, ya. Nah, kita ini lebih daripada anjing, Bapak Ibu sekalian, benar atau benar, ya kan? Saya lihat beberapa jemaat yang suka pelihara anjing, begitu sayang mengasihi anjingnya, digendong-gendong. Lah, Bapak di sorga, Dia mencintai dan mengasihi kita lebih daripada kita mencintai anjing atau binatang-binatang peliharaan kita. Maka itu kalau Tuhan berkata, kalau kita adalah anak-anak Allah, dan kita itu berhak untuk menerima setiap janji-janji Allah. Saya pernah punya keluarga, Bapak Ibu sekalian, ya, keluarga saya ini, ya maaf, tidak dikaruniai anak. Ya, dia punya gunung, ya, dia punya gunung, tambang, Bapak Ibu sekalian, dan kemudian keluarga saya ini kan cukup kaya, maka kemudian dia mau mengadopsi anak, ya, dan kemudian ternyata yang diadopsi itu adalah adik daripada teman sekolah saya. Jadi saya punya teman sekolah itu papa mamanya punya anak 16, Bapak Ibu sekalian. 16, maaf, ini bukan peternakan kelinci ya. Jadi dia memang anaknya 16, Saudara. Jadi adik teman saya yang paling kecil ini diadopsi oleh keluarga saya ini yang punya gunung itu, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Nah, setelah diadopsi, apa selesai di situ? Oh tidak, Bapak Ibu sekalian. Waktu diadopsi, maka diuruslah semua surat-surat administrasi dan lain sebagainya. Sehingga kemudian anak yang diadopsi ini sah secara hukum menjadi anak daripada keluarga saya ini, Bapak Ibu sekalian. Dan anak ini berhak juga untuk menerima warisan berupa gunung yang merupakan tambang daripada perusahaan daripada keluarga saya ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau Bapak Ibu pernah mengikuti berita-berita adopsi yang di Amerika Serikat ini, wow, keren banget, ya kan? Orang mau mengadopsi seorang anak itu nggak gampang. Seperti maaf, ketika ada orang-orang mau mengadopsi anjing, ya kan nggak mudah dilihat. Nanti kalau anjing ini dibawa ke rumah kamu, lihat rumahmu layak enggak, kamu bisa nggak pelihara anjing ini. Nah, apalagi mau mengadopsi seorang anak manusia. Amerika ini begitu luar biasa, ya kan, dilihat siapa yang mau adopsi.
berapa penghasilanmu, rumahmu kayak apa, latar belakangmu seperti apa. Nanti kalau anak ini diadopsi oleh kamu, bagaimana masa depannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ini sungguh-sungguh beruntung diadopsi oleh Allah melalui Kristus Yesus menjadi anak-anak Allah. Ya, nah sebagai anak-anak Allah, bukti bahwa kita anak-anak Allah, yaitu kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kalau ada orang menyebut dirinya anak Allah, tapi dia tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, pasti orang itu bukan anak Allah. Ya, saya melihat bagaimana ketika anak ini diadopsi, ya, anak adik teman saya ini diadopsi oleh keluarga saya, maka Bapak Ibu sekalian, anak ini begitu cinta kepada ayah ibu angkatnya. Bahkan ketika anak ini bertumbuh, mulai mengerti, dikasih tahu, papa mama ini sebetulnya bukan papa mamamu. Ini loh tak tunjukin, rumah kamu itu di sini, kamu ini anaknya si Anu, papa mama ini ngambil kamu ketika kamu berusia sekian. Sekarang silahkan kamu mau apa, mau mengunjungi papa mamamu, mau balik ke rumah papa mamamu, silahkan. Ya kan, diberi tawaran begitu oleh keluarga saya. Tetapi anak ini bilang tidak. Kamu ini adalah papa mamaku, apapun latar belakangnya, ya. Jadi apapun latar belakang kita, Bapak Ibu sekalian, itu tidak akan pernah mempengaruhi status kita sebagai anak-anak Allah, dan kita berhak untuk menerima setiap janji-janji Allah, ya. Hari-hari ini saya banyak berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, buat para jemaat Tuhan yang bergumul tentang surat-surat imigrasi, baik tentang visa tenaga kerja, ya hampir tiap hari dalam doa fajar kami doakan di session yang kedua, maupun yang sedang mengurus surat-surat green card untuk sponsor, agar anak-anaknya bisa didatangkan, keluarganya bisa didatangkan dari Indonesia ke Amerika Serikat. Saya bilang begini, Tuhan, bukankah engkau yang sudah mengadopsi anak-anakmu ini menjadi anak-anak Allah? Berarti mereka ini sudah diberi hak, diberi kuasa untuk menerima janji-janji Allah. Bukankah langit, bumi, dan segala isinya adalah milik-Mu, Tuhan? Artinya, anak-anakmu bisa keluar masuk Amerika dengan bebas, leluasa, dan resmi, bahkan bisa mendatangkan keluarganya yang tercerai-berai, yang ada di tempat lain, untuk mereka boleh berkumpul di Amerika Serikat. Amin. Apa janji Tuhan yang kita terima? Mungkin tentang kesembuhan. Janji Tuhan mungkin tentang kesehatan. Janji Tuhan mungkin tentang damai sejahtera. Janji Tuhan mungkin tentang ekonomi, tentang pekerjaan, tentang hubungan suami istri, tentang hubungan orang tua dan anak. Percayalah Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan itu berjanji, maka Tuhan yang sama pasti menggenapi janji-janjinya. Asal kita mau dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus. GPS goblok pasti sampai, ya kan? Saya bilang GPS goblok pasti senang, goblok pasti sukses. Ikut saja pimpinan Roh Kudus, mungkin tidak masuk akal menurut kita, ya. Seringkali kalau saya pakai GPS, seringkali nggak masuk akal. Saya lewat mana ya? Kok dilewatin tempat-tempat yang asing? Saya sampai harus berhenti dulu. Saya berhenti, saya lihat tujuan akhirnya di mana. Oh ya benar, saya tidak salah alamat. Saya tahu tujuan akhirnya sampai di mana. GPS. Ikut saja apa kata Roh Kudus, maka kita pasti sampai. Kita pasti senang, kita pasti sukses, ya. Nah, sekarang kita mau tahu apa yang Roh Kudus mau daripada kita, apa yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Banyak hal, ya.
tapi karena waktu yang terbatas, saya akan sampaikan 2 hal saja. Yang pertama, mari kita lihat di dalam kitab Roma pasal 5 ayat yang ke-5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan. Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma pasal 12 ayat yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ini mengasihi orang yang baik kepada kita itu gampang banget. Ya kan? Apalagi mengasihi orang yang suka memberi uang kepada kita. Mengasihi mertua yang kaya raya, mengasihi orang tua yang sukses, yang kaya raya, itu nggak perlu bantuan daripada Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian. Orang-orang tidak kenal, yang tidak kenal Tuhan, yang tidak punya Roh Kudus, dia bisa mampu mengasihi orang-orang yang mengasihi dia. Bisa mampu mengasihi orang-orang yang berhasil dan berbuat baik kepada dia. Bisa mengasihi orang-orang yang kaya, yang murah hati, Bapak Ibu sekalian. Tetapi Roh Kudus yang memimpin kita anak-anak Allah itu memampukan kita juga untuk mengasihi orang-orang yang melukai, orang-orang yang menyakiti kita, bahkan orang-orang yang menurut kita tidak patut, tidak layak untuk dikasihi. Inilah yang membedakan anak Allah dengan anak singkong, ya kan? Ini yang membedakan Bapak Ibu sekalian. Anak Allah, ya, kita ini dipimpin oleh Roh Kudus untuk dapat dan mampu mengasihi. Jadi sekarang persoalannya bukan mampu atau tidak mampu, tapi mau atau tidak mau. Ya, hari-hari ini 2 ayat ini Bapak Ibu sekalian, ini saya pakai menjadi bahan doa untuk mendoakan keluarga-keluarga daripada jemaat Tuhan. Ya, salah satunya saya bilang begini, Tuhan, biarlah Roh Kudus terus menjamah, melembutkan hati anak-anak-Mu sehingga mereka mau saling berlomba-lomba untuk mendahului, memberikan ampun, untuk memberikan kasih, untuk memberikan penghormatan tanpa memegang gengsinya, tanpa berpegang kepada keakuannya, keegoannya. Siapa? Kok harus aku dulu? Ya kan harusnya dia. Aku ini lebih tua. Aku lebih banyak makan asam garam, pantas darah tinggi dan sakit lambung karena kamu kebanyakan makan asam garam dan menyebabkan kamu sakit, ya kan? Siapa? Kan dia banyak berbuat salah, sudah berkali-kali salah. Kenapa harus saya yang minta maaf? Kenapa saya harus yang mengasihi dia? Oh tidak, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Inilah Roh Kudus mau membawa kita, Bapak Ibu sekalian, untuk berlomba-lomba, saling mendahului, memberikan hormat, saling mendahului untuk mengasihi. Bahkan seperti orang berlomba, kalau kalah di tempat finish, kalah lebih dulu masuk finish, malu. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita sampai kalah cepat dengan orang, kok dia lebih dulu mengasihi saya, kita harus punya rasa malu. Jadi kalau ada orang yang bersalah kepada kita, kita harus berlomba-lomba, cepat-cepat mengasihi dia, cepat-cepat mendahului untuk memberikan ampun kepada dia, cepat-cepat untuk menghormati dia. Jadi ini bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi soal mau atau tidak mau. Mengapa? Karena ayat itu tadi berkata bahwa Roh Kudus itu sudah dicurahkan ke dalam hati kita, ya.
Ibu Yongki adalah salah satu contoh yang luar biasa, ya. Mengampuni, mengasihi itu forgive and forget, ya. Mengampuni dan melupakan. Peristiwanya tidak mungkin lupa, seperti sejarah. 17 Agustus 1945 itu adalah hari kemerdekaan Indonesia. 4 Juli tahun 2021 itu adalah hari kelahiran cucu saya. Enggak, bukan, saudara kan. 4 Juli itu adalah hari kemerdekaan daripada Amerika Serikat. Itu sejarah, ya. Tidak bisa dilupakan dan tidak bisa dirubah. Ibu Yongki tidak akan pernah melupakan pengkhianatan yang sudah pernah saya lakukan. Bayangkan 4 tahun, Bapak Ibu sekalian, saya menyakiti dan melupakan serta menganiaya, merendahkan istri saya ini. Apakah dia lupa? Oh, tidak. Ibu Yongki ini nama Mandarinnya Chongming, artinya pinter. Oh, Ibu Yongki ini daya ingatnya luar biasa. Ingatannya luar biasa, apalagi kesalahan suaminya. Tetapi Ibu Yongki ketika ingat dengan kesalahan yang dibuat oleh saya, itu sama sekali sejak saya bertobat tahun 2004. Hari ini sudah 18 tahun saya bertobat dari pengkhianatan itu. Sama sekali Ibu Yongki tidak pernah mengungkit-ungkit atas semua kejahatan yang sudah saya buat. Forgive and forget. Nah, Tuhan mau memimpin kita, Bapak Ibu sekalian, untuk supaya kita mampu mengasihi. Sebab orang Kristen, anak-anak Tuhan kan dikenal, katanya orang Kristen, tapi kok tidak ada kasih, ya. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-26 dikatakan begini. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Hal yang kedua, Roh Kudus itu akan menolong kita, memimpin kita agar kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang suka berdoa. Bersama saya katakan suka berdoa. 2, 3, suka berdoa. Lebih keras lagi, 2, 3, suka berdoa. Bukan suka berdosa. Ya, Roh Kudus inilah Bapak Ibu sekalian yang akan menolong kita ini supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang suka berdoa. Banyak berdoa, banyak berkat, sedikit berdoa, sedikit berkat, jarang berdoa, jarang berkat. Roh Kudus itu yang menolong kita ketika kita nggak tahu cara berdoanya gimana. Roh Kudus itu yang menolong, memimpin kita. Sehingga kita yang malas berdoa mulai ngerti, aku harus berdoa. Bahkan yang bosan berdoa mulai bangkit lagi menjadi suka berdoa. Bukankah Yesus berkata di dalam kitab Lukas pasal 18, janganlah kamu jemu-jemu berdoa. Ya, saya sudah sampaikan beberapa bulan yang lalu tentang perawatan. Bagaimana Daud merawat kehidupan rohaninya. Bagaimana Daud merawat pengurapannya, yaitu karena Daud suka beribadah dan berdoa. Berdoa itu, ya, kalau Bapak Ibu sekalian bosan berdoa, tolong beli ayam, ya kan? Tolong beli ayam, kemudian cari ayam yang bisa teloran. Dan setelah ayamnya nelor, suruh ayamnya ngeremin telurnya, ya kan? Dan ayam itu tidak akan bosan mengerami telurnya, ya kan? Sampai kapan dia akan berhenti mengerami telurnya itu? Sampai
anak ayamnya keluar, ya. Sebelum anak ayamnya keluar, itu induk ayam tidak akan pernah beranjak daripada telur itu. Padahal kalau induk ayam itu mau melihat kepada telur ayam itu, nggak ada perubahan. Kalau telurnya itu warna putih, dia sudah ngerami 15 hari, 20 hari, telurnya tetap putih. Kalau telurnya coklat, dia lihat seminggu, 2 minggu, tetap warnanya coklat. Sementara kalau kita berdoa, ya begitu Bapak Ibu sekalian, kayaknya tidak ada perubahan. Tapi percayalah, sementara kita berdoa, di alam roh sedang terjadi sesuatu. Di mana pada waktunya akan tiba, apa yang kita doakan akan menjadi kenyataan. Jadi gimana Pak Pendeta, kapan saya boleh berhenti berdoa? Bapak Ibu sekalian, kita boleh berhenti berdoa setelah doa kita dikabulkan dan kita tidak ada lagi yang perlu didoakan, ya. Kalau kita berdoa untuk pemulihan keluarga dan pemulihan itu sudah dikabulkan, dan kita tidak lagi punya permohonan doa, ya sudah berhenti. Tapi kalau setelah pemulihan keluarga dikabulkan, kita berdoa untuk pergumulan ekonomi, ya berdoa lagi, ya kan? Kalau kita setelah persoalan ekonomi dikabulkan, kita mau berdoa untuk anak-anak kita, untuk cucu kita, ya berdoa lagi. Dengan kata lain, selama kita masih hidup di atas muka bumi ini, jangan pernah jemu-jemu berdoa, ya. Lihat Bapak Ibu sekalian, nanti kalau ada waktu baca Kisah Rasul pasal 2. Bagaimana jemaat mula-mula yang disambar oleh Roh Kudus, yang dipenuhi dengan Roh Kudus, maka jemaat mula-mula itu suka berdoa. Bahkan tiap hari mereka berdoa, ya. Dikatakan bukan hanya doa secara pribadi, tapi dia juga suka berdoa berkumpul dengan saudara-saudara seiman. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita bersama-sama dengan saudara seiman seperti hari ini seperti sebuah arang. Ketika ada dalam kumpulannya, arang yang menyala ini akan dia tetap menyala. Tetapi ketika arang ini dikeluarkan dari kumpulannya, maka arang itu akan cepat padam, ya. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kita tahu situasi di dunia ini yang sedang terjadi. Ada kegoncangan, khususnya kegoncangan dalam bidang ekonomi keuangan, ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, harga bensin hari ini itu 2 kali lipat daripada harga bensin 2 bulan yang lalu. Inflasi terjadi di mana-mana. Tetapi mari Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita hidup di dalam kasih. Kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita mau hidup di dalam doa. Percayalah, kegoncangan itu boleh terjadi di mana-mana, tapi kita tidak akan pernah digoncangkan. Amin. Sebab ketika kita bisa mempraktekkan kasih, Mazmur 133 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga itu pasti digenapi. Berkat-berkat Tuhan akan diperintahkan untuk dicurahkan ke dalam keluarga dan rumah tangga kita, bahkan di dalam pekerjaan kita. Ketika kita tidak jemu-jemu untuk berdoa, apapun yang namanya goncangan itu yang terjadi, boleh begitu dahsyat, tapi kita sebagai anak-anak Allah yang dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak akan mengalami goncangan. Yang terakhir, jadi apa pesan yang saya mau sampaikan pada hari ini? Hidup mau dipimpin oleh Roh Kudus adalah bukti bahwa kita anak Allah. Roh Kudus memimpin kita agar kita mampu mengasihi dan suka berdoa. Dan sebagai anak Allah, kita berhak menerima semua, bukan sebagian, tapi semua janji-janji Allah, termasuk janji mengalami kehidupan yang berkemenangan gilang gemilang. Dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-37 dikatakan,
bukan hanya sekedar pemenang, tapi kita lebih daripada orang-orang yang menang. Amin.